Shalom, salam jumpa kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis TTU. Hari ini kita ada dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 di bawah terang tema dipimpin oleh hikmat Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Datanglah ya Tuhan, pimpinlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dan memberlakukannya dalam hari-hari hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat 18. Saya mengambil satu ayat untuk kita sekalian pada ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Shalom, dalam tema yang diberikan kepada kita untuk merenungkan firman pada pagi hari ini adalah dipimpin oleh hikmat Allah. Selayaknya orang yang merayakan ulang tahun, tentunya ada pertambahan usia, tetapi juga ada pula hal-hal yang mengidentifikasikan adanya perubahan-perubahan baik yang ditampakkan oleh orang tersebut, selain bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan lain yang mungkin berkenaan dengan perubahan fisik, seperti bertambah tinggi, dan seterusnya. Ada juga perubahan-perubahan lain yang meliputinya, yaitu pada hal-hal seperti mulai untuk lebih sabar, makin positive thinking, makin tenang, dan sebagainya. Semua tergantung usia dan kematangan, dan oleh karena itu sama juga halnya sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang sementara merayakan hari ulang tahun yang ke-79. Dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-79, dalam proklamasi kemerdekaan, perjalanan sejarah bangsa ini menunjukkan perubahan demi perubahan. Secara positif, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari negara ini, sebagai rakyat, sedikit banyak perubahan demi perubahan menunjukkan wujudnya di berbagai segi kehidupan bersama. Baik itu di setiap era pemimpin-pemimpinnya, tetapi juga mewujud dalam dampak-dampak pembangunan bangsa ini di berbagai segi, seperti pemerintahan, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, pertahanan, kesehatan, dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan-tantangan zaman dan perubahan-perubahannya pun tidak sedikit. Dari era perjuangan kemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga hari ini, yang mewujud pada Indonesia yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang disurati oleh Yakobus kepada orang-orang sebagai pembacanya, memberi kepada kita satu perspektif, yaitu bahwa sebagai orang percaya, kita pun bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tempat atau tanah air atau bangsa dan negara di mana kita hidup. Kita bisa bandingkan di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Surat Yakobus memang terkenal sebagai surat yang berfokus pada nasihat-nasihat praktis untuk memberi pemahaman kepada orang-orang Kristen tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai wujud iman. Apakah yang dimaksudkan oleh Yakobus tentang hikmat yang ada dalam pembacaan kita? Bagi Yakobus, mewujudnya kehidupan bersama yang aman dan jauh dari kekacauan, itu bermula dari bagaimana tiap orang dapat mengekang diri dari sifat mengutamakan diri sendiri. Bukanlah tidak mungkin apabila setiap orang percaya yang dituntun oleh hikmat Allah dapat menjadi pengaruh yang baik dalam dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, hikmat yang dimaksudkan oleh Yakobus sendiri ialah hikmat yang berasal dari Allah.
bermula dari Allah, dan murni serta bersih dari segala kepentingan-kepentingan manusia. Sehingga ketika hikmat itu menghidupi setiap orang percaya yang menerimanya, maka arah dan tuntunannya dari hikmat tersebut ialah tampak pada sifat-sifat baik dalam kehidupan, yaitu pendamai, baik hati, taat atau penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak berpura-pura. Saudaraku, seringkali di zaman sekarang kita menemukan atau bahkan kita sendiri memahami bahwa hikmat itu tergambar dalam diri orang-orang yang terpelajar, orang-orang bergelar, atau orang-orang yang berpendidikan. Namun dalam penjelasan Yakobus bagi kita, seperti dalam teks bacaan kita ini, kita memperoleh keterangan bahwa ketampakan hikmat itu sendiri bukan semata-mata berkenaan menyangkut isi kepala, melainkan pada praktik-praktik hidup. Bagaimana seorang yang beriman dapat menunjukkan sikap hidupnya yang benar. Karena hikmat dari Allah itu tidak terpengaruh pada sekolah, gelar, pendidikan, dan sebagainya. Namun justru hikmat itu mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan sikap hidup yang baik dan benar. Penekanan selanjutnya oleh teks kita ialah mengajak setiap orang yang percaya untuk menggunakan hikmat yang Tuhan beri untuk berdampak dalam relasi dimanapun ia berada. Selayaknya hal ini mesti terdorong secara rela dan bukan karena terpaksa. Yakobus menekankan pada ayat yang ke-13 bacaan kita bahwa sudah selayaknya seorang yang percaya yang dihidupi oleh Allah atau hikmatnya dituntun untuk berdampak baik dalam kehidupan bersama. Selama seorang tidak mau berdampak, maka ia tidak patut menyebut dirinya sebagai orang yang berhikmat. Saudaraku, kita mengambil pelajaran iman yang berharga hari ini. Dalam merayakan dan memaknai kemerdekaan bangsa kita, sebagai orang beriman, kita mesti menyadari tuntutan mengaktualisasikan diri kita sebagai orang-orang beriman, yaitu yang pertama, melalui perilaku atau praktik-praktik hidup kita. Kita mesti lebih dalam menyatakan perilaku yang baik, bukan perilaku kasar, angkuh, ataupun mementingkan diri sendiri. Itu pun tergambar juga di dalam kata-kata bahkan pikiran kita. Yang kedua, kita belajar bahwa iri hati, perselisihan, dan segala bentuk kekacauan sebaliknya adalah gambaran yang dipertentangkan dengan hikmat yang terwujud dalam sikap hidup yang lembut dan murni. Kita tidak membutuhkan hal itu dalam sebuah kehidupan bersama. Sebab hidup sebagai orang beriman di dalam kehidupan berbangsa bernegara ataupun berelasi dalam kebersamaan, kita hanya butuh hidup untuk berdampak baik dengan hikmat yang dituntun dari Tuhan. Yang ketiga, akhirnya tanggung jawab bersama sebagai bangsa pun terbangun juga dalam diri tiap orang-orang percaya. Cita-cita kesejahteraan bangsa mesti dimulai dan ada di dalam diri setiap orang percaya yang sadar akan tuntunan Allah di dalam dirinya, yakni bahwa hidupnya mesti menjadi berkat. Melalui hidupnya dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, ia mesti berdampak untuk ada dalam perilaku-perilaku, menunjukkan damai, kebaikan, buah-buah ya, baik, dan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi terciptanya bangsa yang damai, agung, dan luhur. Yang keempat dan terakhir bagi kita, apa yang ditaburkan di dalam damai akan dituai dalam panen sukacita dan kesejahteraan. Demikianlah tanggung jawab beriman kita dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.
Sebaliknya, buah-buah perselisihan bukan saja memberi dampak buruk dalam relasi kebersamaan, tetapi juga merusak cita-cita baik yang hendak dicapai oleh bangsa ini. Maka marilah kita, sebagai orang yang beriman, mesti menikmati tuntunan Tuhan bukan saja untuk mengerti segala sesuatu, tetapi untuk menyatakan kehidupan yang benar dan baik dan memberi warna sejahtera bagi kehidupan bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin.